Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم. الحديث 18 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل علمتم من أعجب الخلق إيمانا فقالوا إيمان الملائكة يا رسول الله فقال وكيف لا تؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر قالوا النبيون يا رسول الله فقال وكيف لا يؤمن النبيون والروح ينزل عليهم بالأمر من السماء قالوا أصحابك يا رسول الله فقال وكيف لا يؤمن أصحابي وهم يرون المعجزات مني وأنا أنبئهم بما أنزل علي ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني فأولئك إخواني. Al-Hadits Tsamin Asyara, hadis yang ke-18. Ani Ibni Abbasin, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum, apakah kalian mengetahui, man a'jabul khalqi imanan, siapakah makhluk yang paling mengagumkan imannya. Pada suatu kesempatan, riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah bertanya di hadapan para sahabatnya, menanyakan sebuah pertanyaan yang ditunjukkan kepada para sahabat. Pertanyaannya adalah, sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk yang paling mengagumkan keimanannya? Ya, makhluk yang paling mengagumkan keimanannya. Nah, kalau disebut mengagumkan oleh Rasulullah, berarti makhluk ini memiliki keimanan yang begitu luar biasa sampai membuat Rasulullah terkagum-kagum kepada keimanannya. Mendengar pertanyaan ini, maka faqalu, menjawablah para sahabat yang hadir kala itu, imanul malaikati ya Rasulullah. Jawaban pertama yang dilontarkan para sahabat adalah karena merasa bahwa yang paling layak menyandang gelar makhluk yang paling mengagumkan keimanannya adalah para malaikat, imannya para malaikat. Ya, karena kita tahu bahwasanya malaikat itu imannya senantiasa bertambah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, mendengar jawaban pertama ini, bagaimanakah respon atau jawaban Rasulullah? Faqala, maka bersabda Nabi, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amra. Bagaimanakah malaikat tidak beriman? Bagaimanakah para malaikat tidak beriman, sedangkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamati segala urusan, mengawasi segala urusan, mengamati segala urusan. Karena para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mendapatkan tugas dari Allah mengatur segala urusan. Mereka terhubung, terkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dari cahaya dan tidak dibekali dengan hawa nafsu. Maka bagaimana malaikat tidak mengagumkan keimanannya, sedangkan mereka ini adalah makhluk yang mengatur segala urusan. Jelas dong ya? Wajar dong kalau malaikat beriman ya. Nah, artinya Rasulullah itu tidak terkagum. Rasulullah
tidak terkagum-kagum dengan imannya malah malaikat. Kalau bahasa kitanya wajar, malaikat mah pantas aja gitu. Beliau tidak terkagum-kagum kepada imannya malaikat, walaupun kita tahu malaikat itu luar biasa keimanannya. Nah, baik, ternyata bukan itu jawaban yang diharapkan Rasulullah. Qalu, maka kembali menjawab para sahabat, "An-nabiyuna ya Rasulullah." Ya, kalau begitu, kalau bukan malaikat ya Rasulullah, pasti nih jawaban kedua bener nih. Imannya para nabi ya Rasulullah. Wah, ini jawaban hampir benar ini. Siapa makhluk yang melebihi keimanannya para malaikat, para nabi? Akan tetapi faqala, maka bersabda Rasulullah, wa kaifa la yu'minun nabiyyuna war-ruhu yanzilu 'alaihim bil amri minas sama. Dan bagaimanakah tidak beriman para nabi war-ruhu, sedangkan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, nama lain dari malaikat Jibril adalah ar-ruh. Yanzilu 'alaihim, turun kepada mereka, membawa wahyu maksudnya. Bil amri, dengan perintah, minas sama'i, dari langit. Maksudnya dengan perintah dari Allah. Bagaimana para nabi enggak beriman kepada Allah? Jibril yang bawa langsung perintahnya kepada mereka. Ya wajarlah mereka beriman para nabi. Begitu kira-kira lah. Ya wajar saja keimanannya para nabi itu sangat luar biasa, karena mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Rasulullah pun lagi-lagi tidak terkejut, artinya tidak terkagum-kagum dengan imannya para nabi ini. Kalau malaikat bukan, para nabi bukan. Nah, akhirnya para sahabat nih memberanikan diri nih jawab. Kalau begitu ya Rasulullah, kayaknya yang ini nih yang benar nih. Ashabuka ya Rasulullah. Kalau begitu, imannya para sahabatmu ya Rasulullah. Masya Allah. Ya. Nah, habis, siapa lagi? Betul sekali. Malaikat bukan, para nabi bukan. Ya tentu orang-orang yang paling afdal setelah para nabi adalah as-siddiqin. Siapa siddiqin? Orang-orang yang setia membela ajaran Rasulullah kan? Tentu mereka lah yang paling kuat imannya, yang paling luar biasa imannya. Apakah ini jawaban yang tepat? Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa kaifa la yu'minu ashabi, dan bagaimana tidak beriman para sahabatku, wa hum yarawnal mu'jizat, sedangkan mereka melihat mukjizat, menyaksikan mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Mini yang bersumber dariku. Gimana enggak beriman, sabda Nabi? Para sahabatku menyaksikan sendiri mukjizat dariku. Tentulah mereka beriman, karena melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung ayat-ayat yang turun kepadaku. Wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya, dan aku sendiri yang menjelaskan kepada mereka terhadap ayat-ayat wahyu-wahyu yang diturunkan kepadaku. Di para sahabat ini keimanannya memang luar biasa dahsyat. Iman mereka adalah iman terberat di muka bumi ini. Yang kalau ditimbang tidak ada satu makhluk pun yang melebihi timbangan amal keimanan mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW masih terkagum-kagum dengan iman makhluk yang lainnya. Di sini para sahabat sudah mulai kebingungan, sudah mulai bertanya-tanya. Di sini kalau kita baca secara utuh ya, ada riwayat lain mengatakan ketika hendak menyebutkan jawabannya, Rasulullah ini berkaca-kaca matanya, seakan-akan menahan rindu ingin bertemu dengan golongan ini. Ya, matanya berkaca-kaca, sehingga sahabat yang hadir saat itu pun ikut serta menangis, karena sahabat kan nggak tahan kalau lihat Rasulullah nangis. Ya, otomatis melihat Rasulullah menangis, ya, di tengah mereka bertanya-tanya, siapakah ini orang-orang yang dirindukan Rasulullah? Sampai beliau begitu, sampai kelihatan rindunya kepada mereka, sampai menangis beliau mengingat mereka. Nah, siapakah ini? Walakinna, akan tetapi, ajaban nasi imanan, ya, orang yang paling mengagumkan imannya, kaumun, adalah sekelompok manusia, kaum, yaji'una min ba'di,
mereka akan datang nanti setelah sepeninggalku, setelah aku tiada. Berarti golongan ini nggak pernah jumpa dengan Nabi. Nabi sudah tiada. Yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku. Walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihatku. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan ajaran-ajaranku. Nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu, tapi mereka tetap percaya, tetap iman, tetap membenarkan ajaran-ajaranku. Padahal aku tidak pernah berjumpa dengan mereka, aku tidak pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka tetap mencintaiku, mereka tetap percaya kepada ajaran-ajaranku. Inilah mereka yang imannya sangat membuat aku terkagum-kagum. Mereka yang tidak pernah mendapatkan wahyu secara langsung dari para nabinya, tidak melihat nabinya, tidak jumpa dengan nabinya, tapi Masya Allah kecintaan mereka melampaui batas waktu dan keadaannya. Inilah kelompok golongan manusia yang sangat membuat Nabi terkagum-kagum dan sangat Nabi rindukan. Maka Nabi dengan begitu luar biasanya memberikan apresiasi kepada kelompok ini, kepada golongan ini, faulaika ikhwani. Maka mereka ya buat Nabi, disebut oleh Nabi sebagai ikhwani, saudara-saudaraku. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada makom sahabat Nabi, mereka yang hidup beriman bersama Nabi, makom sahabat. Tapi makom mereka yang beriman kepada Nabi, yang hidup setelah Nabi tiada, namun tetap iman, tetap percaya kepada Nabi, membela agama Nabi, menjalankan perintah dan ajaran Nabi, maka Nabi menyebut mereka sebagai saudara-saudaraku. Allah. Saya tanya, sahabat sama saudara ini deketan mana? Masya Allah. Inilah penamaan dari Rasulullah. Inilah pengakuan dari Rasulullah. Dianggap saudara. Dianggap saudara. Pantas saja beliau jauh sebelum umatnya lahir ini sudah menangis. Saya pernah dengar seorang ulama berkata bahwa sejatinya Rasulullah itu ingin sekali menjumpai umatnya satu demi satu. Rasulullah ingin menjumpai umatnya satu demi satu. Bayangkan, satu demi satu, nggak ada yang kelewat. Beliau, meski beliau sudah pindah alam, tapi beliau ingin menjumpai umatnya satu demi satu, akan tetapi takdir yang memisahkan kita dengan Rasulullah. Artinya, jikalau memang Allah kehendaki kita jumpa dengan Nabi yang qadatan wa manama, baik dalam keadaan sadar maupun mimpi, maka takdir Allah yang berkehendak. Qada dan qadarnya Allah yang berkehendak. Sejatinya Rasulullah merindukan kita semua. Ini segini rindunya Rasulullah sama kita, umatnya. Pernah nggak kita ngebayangin Nabi gitu? Ingat Nabi sampai netes air mata? Pernah nggak kira-kira? Kalau beliau jauh-jauh hari sudah meneteskan air mata kerinduan kepada kita, pernahkah kita sekali saja seumur hidup kita ini ingat Nabi, rindu Nabi, lalu menetes air mata kita? Pernahkah kita melakukan itu? Sedangkan beliau sudah dahulu melakukannya untuk kita. Rindu beliau kepada kita begitu dalam, cinta beliau kepada kita begitu besar. Namun betapa ironisnya kita yang dirindu, yang dicinta, yang dinanti-nanti Rasulullah, tapi cuek-cuek saja kepada Rasulullah. Nama Nabi disebut, kita nggak respect terhadap salawat. Nama Nabi disebut, nggak ada getar apa gitu di hati kita. Orang kalau jatuh cinta kan, kalau nama yang dicintainya disebut, Masya Allah, langsung redet, ya nggak tuh? Kan begitu. Timbang namanya disebut itu, udah segitu getarannya kerasa. Ya Allah. Ini saudara, hadis ini luar biasa. Jadi ternyata
Iman makhluk yang paling mengagumkan. Iman makhluk yang paling mengagumkan adalah mereka yang tetap mengimani Rasulullah, membenarkan ajarannya meskipun tidak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang demikian.